Highlighters fam, Happy New Year 2022. No ceng ji cap ji. Ya, hari ini gue rekamannya di different vibes ya. Jadi lu lihatlah, ini kita lagi ada di sebuah cafe di kota Bandung, tempat pariwisata juga. Biar kita bisa vibesnya lebih santai, lebih chill. Ya, ini masih New Year vibes lah ya. Dan di kesempatan kali ini gue mau share juga bahwa bulan Januari tema kita adalah Momentum Series. Dan hari ini gue akan share tentang Momentum Matters. Di Momentum ini sharing gue beda jelas, sambil minum, sambil lihat suasana dan sebagainya. Ya, tahun baru juga sebetulnya sebagai momentum besar buat kita untuk bikin resolusi nih ke depan. Lu mau ngapain aja, ayo naik kelas nggak lu? Tapi selain resolusi, target-target, lu perlu tahu juga bahwa New Year harusnya juga waktu yang baik buat kita restart. Karena waktu nge-restart loh, dari 365 per 365 jadi satu lagi. Sekarang tanggal 7 kan, 7 Januari. Nah, karena momennya restart, kalau dalam gadget tuh ya, waktu restart lu tuh nutup semua aplikasi, semua proses yang lu buka kan. Nah, sama juga dengan kita restart nih, kita harus tahu nih aplikasi apa yang dibuka sebelumnya. Kejadian-kejadian apa yang terjadi tahun 2021. Dan akhirnya kita bisa reflect di situ supaya kita bisa memulai momentum ini dengan fresh kembali. Ya, gue minum dulu ya. Oleh karena itu guys, di momen ini gue pengen ngajak lu buat flashback ke tahun 2021, apa aja sih yang terjadi. Gue yakin 2021 tuh tahun kedua pandemi kan. Lu semua mungkin udah mulai bosan, jenuh di rumah. Aduh, udah 2 tahun gitu gini-gini aja. Secara tubuh, jiwa mungkin udah mulai bergejolak. Tapi gue rasa mungkin lu semua udah mulai terbiasa juga tuh. Jadi mulai mager gitu kan. Temen jarang ketemu, mulai asik sendiri sama gadget gini aja terus kan. Nah, itu yang terjadi tahun 2021. Nah, tapi menariknya mungkin kalau lu sadar ya, di 4 bulan terakhir tahun 2021, lu, gue, dan juga teman-teman yang lain tuh mungkin udah mulai pada keluar, liburan, vaksin, udah pada divaksin ya pastikan lu. Nah, menurut gue pasti di tahun 2022 ini kalian mikirinnya udah yang lain kan. Aduh, kayaknya udah mulai sekolah onsite nih. Aduh, kayaknya gue udah pengen liburan ke sana nih, nge-mall nih, segala macem lah pokoknya keluar. Tapi pertanyaannya guys, pertanyaan ini perhatiin. Di momentum ini yang lu lebih penting ini, gimana kondisi spiritual lu? Lu udah mulai bosan ya grup terus ya? Atau lu udah ngerasa, aduh Tuhan kayaknya gitu-gitu aja deh, Tuhan ngebosenin deh. Gimana kondisi spiritual lu itu loh? That's why hari ini yuk kita sama-sama fokus di kondisi spiritual dulu nih di momentum ini. Buat kita bisa yang namanya refresh. Enak kan nih refresh tuh. Seperti yang kita tahu guys, masa pandemi tahun kedua 2021 kemarin itu yang kedampak bukan cuma kondisi tubuh nih, kondisi jiwa nih yang butuh kenikmatan, kenyamanan, tubuh butuh dikenyangkan. Tapi kondisi spiritual kita juga benar-benar terdampak loh. Menurut gua, spiritual tuh di dalam banget dan itu penting. Nah, hari ini gua pengen kita fokus untuk refresh spiritual condition kita yang di dalam ini. Jangan cuma fokus kepada tubuh yang dikenyangkan, jiwa ngalami kenikmatan dan kenyamanan doang. Nah, hari ini gue pengen kita semua belajar dari salah satu kitab Yunus. Tahun lalu kita sempat ada Jonah series nih, series tentang Yunus. Nah, lu boleh revisit di Lighters Production YouTube-nya. Nah, Yunus, kalau lu ingat, Yunus itu disuruhnya ke kota Niniwe, dia malah ke kota Tarsis. Ibaratnya Tuhan suruh ke sana, malah pengen ke sini. Mirip kita nggak sih? Kita tuh nggak mau diatur Tuhan kadang-kadang loh. Kita diminta Tuhan untuk hidup intim sama Tuhan, kita pengennya ngikutin dunia terus. Nah, Yunus akhirnya karena kayak begitu tuh, apa yang terjadi tau gak sih?
Yunus waktu naik kapal ke Tarsis, Tuhan bikin kapal itu kena ombak, kena badai. Akhirnya Yunus dilempar ke laut. Kenapa? Karena dianalisa nih, ternyata Yunus nih yang bikin Tuhan marah. Allah marah lah, kurang lebih gitu. Lu boleh baca deh kitabnya. Jadi Tuhan kita nggak diem. Tuhan pasti tetap kejar kita supaya kita benar-benar hidup sesuai kehendak Tuhan loh. Tahu gak sih? Waktu Yunus dilempar, akhirnya Yunus dimakan ikan paus. Ikan besar lah, pokoknya gue gak tahu ikan apa tuh. Bayangin, dimakan ikan, namanya tuh seperti dengan mati. Nah itu, mati. Waktu kondisi mati, apa yang harus terlakukan gitu ya? Apa yang harus Yunus lakukan? Yunus itu mati. Nah sebenarnya kita juga bisa jadi mati loh ya. Mati secara apa sih? Nih kalau gue catat ya, kita tuh bisa juga loh ya mati. Mati kenapa? Terus menerus ikut apa kata dunia, terus menerus kepancing gengsi, ngikutin apa kata teman, terus menerus gini. Kalau kita kepancing dunia, ngarahnya ke dunia, gengsi terus. Kita dibilang kurang cantik dikit, kita ngerasa nggak layak. Kita dibilang kurang ganteng dikit, kurang oke dikit, kita ngerasa di dunia kayaknya kita kurang berarti. Praise and approval dari dunia ini sepertinya membunuh kita. Nggak ada bedanya sama Yunus yang ditelan perut ikan, ya nggak sih? Kurang berprestasi misalnya, kurang kaya misalnya. Kita mati waktu kita nggak bisa hidup sesuai kehendak Tuhan. Kita mati waktu kita benar-benar hanya ikut arus dunia, crowd of the world. Itu kondisi Yunus, guys. Nah hari ini kita akan bahas apa aja sih yang harus dilakukan waktu kondisi mati nih. Spiritual condition mati misalnya, ya itu apa harus dilakukan. Ada 2 poin yang akan kita bahas hari ini. Dalam kondisi mati yang tadi gue share, hari ini gue akan bagiin 2 poin. Tapi dalam 2 poin ini sebenarnya tergantung pada 1 poin utama. Dalam kondisi kita mati, sama seperti Yunus lakuin, apa sih yang dilakuin? Yaitu pray. Aduh, kok Alvin disuruhnya doa lagi, doa lagi, doa lagi, doa lagi. Hei. Tahu gak sih? Kan dari tadi yang kita bahas, kondisi yang mati itu sebetulnya secara spiritual. Karena kalau spiritual kita mati, sudah sewajarnya kita pasti ngikutin dunia. Akhirnya apa? Daging kita yang memimpin. Dan bagaimana caranya untuk balik? Ya pray. Ya, again gue pengen ajak lu baca di Yunus 2 ayat 1-10. Gue gak akan bacain ayatnya, tapi lu boleh baca sih. Nah, di situ poin pertama dari Yunus 2 ayat 1-10 itu adalah apa sih? Pray with explanation. Jadi di situ Yunus tuh bercerita secara detail. Waktu lagi di dalam perut ikan paus, sama dalam kondisi mati, ayo berdoa, jelasin ke Tuhan supaya apa sih? Supaya lu mengeluarkan semua apa yang di hati lu. Contoh ya, kayak gue lagi makan nih, gue jelasin. Nah ini tuh fettuccine warnanya hijau. Nah ini ada apa nih? Oh ini ada tomatnya guys nih. Ini enak. Rasanya gurihnya pas, semuanya pas. Nah itu jelas tuh. Lalu berdoa sama Tuhan sama nih. Tuhan, aku sepertinya nggak kuat nahan gengsi yang ada di dunia ini. Aku sepertinya bener-bener gampang ke distract sama sosial media teman gue nih. Gue kayaknya bener-bener nggak bisa nih. Setiap kali lihat story rasanya pengen marah. Setiap kali lihat Instagram temen gue rasanya pengen marah. Doa, jangan sampai hidupmu dikuasai oleh tubuhmu, oleh dagingmu. Tapi ayo, mulailah dikuasai oleh Tuhan. So pray with explanation. Nah poin yang kedua terakhir adalah pray with emotion. Ya, sebenarnya tadi gue udah contohin pakai emotion sih. Artinya apa sih? Ungkapkan semua sama Tuhan pakai gairah gitu loh. Pakai gairah gitu. Ya di ayat 9, ya di ayat 9 di Yunus 2 ayat 9 di situ ngomong gini. Segala janjiku akan kulakukan. Nah, akhirnya dia bertobat. Dari tadinya mau ke Tarsis, akhirnya dia ngomong segala janjiku akan kulakukan. Dia mau balik ke Niniwe tuh. Engkaulah Tuhan yang menyelamatkan. Dan benar, di ayat 10 akhirnya ikan itu meluapkan Yunus. Ternyata karena Yunus berdoa, ikan itu malah menyemburkan Yunus dan akhirnya Yunus hidup kembali ke daratan. Teman-teman,
Di sini apapun kondisi lu, spiritual lu mati, atau lu ngerasa Tuhan kayaknya kurang bergairah, atau lu nggak tertarik lagi sama yang namanya Tuhan-Tuhanan, yuk bangkit, refresh, dan start with pray. Gue pribadi pun mendapatkan perenungan ini sepanjang tahun 2021-2020. Ini yang gue dapet. Karena gue di gereja pun full time, bisa dibilang ya, melayani kerjaan gereja setiap hari. Tetap aja gue perlu yang namanya bangkit secara spiritual. Karena kalau gue terus kerja, gue bisa jauh dari Tuhan. So I need to pray with explanation dan bilang gini, Tuhan, aku mau hidup. Aku gak mau cuma fokus kerja di gereja, tapi mau hidup dengan cara apa? Spiritual condition gue harus hidup. Dan aku berdoa dengan emotion, sehingga gue bisa ngeluapin perasaan gue sama Tuhan. So hari ini, momentum tahun baru ini, ingat ya, momentum matters. In this momentum, let's start with pray. Refresh your love to God. Dan halnya yang paling simpel apa? Ayo berdoa. Pray with explanation. Pray with emotion. Sehingga biar apa yang terjadi di Yunus bisa terjadi di lu waktu kondisi kita mati karena terseret dunia. Dunia membuat kita mati secara spiritual. Tapi lewat kita berdoa, Tuhan hadir dan membangkitkan kita. Itu aja guys. Gua lanjut makan lagi ya. God bless you.